Peti mati lapis baja. Saking kalau udah masuk situ, orang pasti mati di dalamnya. Mussolini tuh di sini juga bikin kebijakan pemberantasan mafioso, pemberantasan mafia. Khususnya ngelawan. Oke, kita bahas perang-perangan lagi. Ini sebenarnya udah pengen gue bahas dari lama banget, tapi entah kenapa aku undur-undur terus. Tentang Italia yang jadi negara beban teman-temannya selama Perang Dunia II. Apa penyebabnya bisa sampai dianggap begini? Ya udah kalau gitu, ayo langsung aja kita bahas tentang Italia yang dianggap jadi beban blok poros selama Perang Dunia Kedua di Learning by Googling. Ya, walaupun Italia ini image-nya sekarang adalah negara beban selama Perang Dunia II, tapi Italia sebenarnya di Perang Dunia I jadi salah satu negara sekutu yang menangin perang. Sempat gagah mereka sebenarnya. Nah, waktu itu, negara yang menang perang itu biasanya bisa dapat wilayah kekuasaan dari lawannya yang kalah. Dan Italia sendiri harusnya juga dapat beberapa wilayah kekuasaan habis Perang Dunia I. Sesuai dengan isi Pakta London di tahun 1915. Harusnya. Sayangnya perjanjian itu akhirnya nggak terlaksana. Gara-gara menurut Amerika, Pakta London ini nih nggak sesuai sama prinsip penentuan hak hidup sendiri. Makanya Pakta London 1915 ini dibatalin dan diganti sama Paris Peace Conference. Marahlah di sini masyarakat Italia. Tahu gini kan ya udah mending nggak usah ikut perang sama sekali ya. Karena di sisi lain, gara-gara perang, kondisi Italia sendiri waktu itu tuh bisa dibilang berantakan juga. Ya gimana nggak berantakan? Karena duit negaranya banyak dipakai perang, pertumbuhan ekonomi di sana jadi drop banget. Angka pengangguran jadi naik pesat. Makin nggak suka lah masyarakat Italia sama keadaan ini. Dan dari situlah muncul partai-partai politik yang yakin bisa bikin Italia lebih maju. Termasuk salah satunya partai fasis yang ditokohin sama Benito Mussolini. Gue yakin lu tau lah doi ini siapa ya. Kundgebungen, mit denen ich empfangen worden bin, haben mich tief bewegt. Nah, Mussolini ini dia ngampanyein buat ngebalikin kejayaan Italia kayak zaman Romawi dulu. Dan ini ternyata dapat banyak dukungan dari masyarakat. Support datang dari mana-mana, ya udah akhirnya Mussolini diangkat jadi Perdana Menteri Italia. Dan yang menarik, menurut buku Young Mussolini and the Intellectual Origins of Fascism, karya James Gregor, di situ disebut Mussolini bisa menang nih salah satu faktornya adalah karena dulunya dia wartawan. Dulunya dia jurnalis. Kerjaan yang bikin dia ngerti cara-cara pakai propaganda biar dia kelihatan powerful dan makin dapat dukungan. Ya, masuk akal sih. Nah, abis dia menjabat, sebenarnya Mussolini ini bisa dibilang ngebawa perubahan signifikan ke Italia. Beberapa kebijakannya tuh akhirnya berhasil ngebawa Italia yang kondisi sebelumnya terpuruk, abis Perang Dunia I tuh bisa jadi lebih baik. Salah satu kebijakannya nih, misalnya Mussolini ngangkat Alberto De Stefani jadi Menteri Keuangan. Kayak yang lu tahu kan Mussolini ini fasis ya, diktator. Tapi malah ngangkat De Stefani yang cenderung liberal buat nerapin kebijakan pasar bebas. Dan pengangkatan ini terbukti sukses. Penduduk Italia yang sebelumnya pada nganggur akhirnya dapat banyak lowongan pekerjaan. Mereka juga dikurangin beban pajaknya. Iya, pajak dikurangin. Ada yang mulai merasa iri mungkin. Dan ya udah, duit makin banyak yang muter, akhirnya ekonomi Italia pelan-pelan bangkit lagi. Dan nggak cuma itu, di masa Mussolini, pembangunan juga digencerin. Makanya jalur-jalur transportasi baru tuh jadi kebuka. Terus, yang menurut gue mantap banget nih kalau dia jadi scene film, Mussolini tuh di sini juga bikin kebijakan pemberantasan mafioso, pemberantasan mafia. Khususnya ngelawan kelompok mafia Sisilia. Kalau menurut histori, seenggaknya ada ribuan mafia yang ditangkap dan dijatuhin hukuman. Beberapa yang berhasil lolos, akhirnya mereka kabur ke Amerika dan bikin kelompok mafia baru di sana. Ini ternyata asal-usul kenapa banyak mafia Italia di Amerika ya. Oke. Tapi ya namanya pemimpin fasis, pemimpin diktator, selalu mikirin cara biar dia bisa jadi penguasa mutlak. Dan Mussolini ya juga begitu. Di kasus Mussolini, abis kondisi ekonomi Italia membaik, Mussolini malah mecat Alberto De Stefani tadi, Menteri Keuangan yang berhasil ngebangkitin ekonomi Italia tadi. Ada. Terus kebijakan perlawanan mafia yang tadi juga
Dipercaya itu sebenarnya cuma dalih Mussolini buat nyingkirin kelompok-kelompok yang berpotensi ngeganggu posisi dia sebagai pemimpin Italia. Iya, Mussolini ngelihat kelompok mafia yang jaringannya kuat banget ini sebagai ancaman yang bisa sewaktu-waktu ngegulingin dia dari kursi kekuasaan. Makanya sama dia diberantas. Tapi ke masyarakat bilangnya ngeberantas penjahat, ngeberantas mafia. Gila caranya. Ngeri. There was mass trials against these mafia Koske groups, a sort of maxi trial where hundreds of mafiosi were judged by courts. Nggak cuma melakukan pengembangan di dalam negeri, Mussolini yang tadi punya ambisi buat ngebalikin kejayaan Italia di zaman Romawi kuno kan, dia juga mulai bikin langkah-langkah ngerebut wilayah di luar Italia. Nah, ini nih. Dan salah satu wilayah yang jadi sasaran Italia adalah wilayah Afrika, terutama wilayah Ethiopia. Wilayah yang emang dulu tuh sempat perang sama mereka, dan waktu itu Italia kalah. Dan memang, kayak menurut South Africa History Online, salah satu alasan kuat Italia nyerang Ethiopia adalah karena mereka dendam di perang sebelumnya. Di perang pas Italia dipermalukan Ethiopia yang waktu itu dibantu persenjataan Kekaisaran Rusia. Akhirnya nyerang lagi lah Italia di Oktober 1935. Dan perang ini dikenal dengan nama Second Italo-Ethiopian War. Di sini yang menang siapa? Di perang kedua ini Ethiopia sama sekali nggak berkutik. Bener-bener kelar mereka. Persenjataan mereka yang dikasih Kekaisaran Rusia yang dulu bikin mereka menang, di perang ini senjatanya udah ketinggalan zaman, udah jadul. Mau minta bantuan senjata yang lebih modern, Kekaisaran Rusianya udah nggak ada kan, udah jadi Uni Soviet. Dan ya udah, akhirnya di perang ini tentara Ethiopia cuma bisa ngelawan pakai tombak, panah, pedang, dan sisa-sisa senapan jadul yang masih bisa dipakai. Ya udah pasti kelar lah ini ya. Dan sesuai tebakan, tahun 1936, ibu kota Ethiopia akhirnya jatuh ke tangan Italia. Oke. In a blazing radio address, Mussolini proclaims his decision, war. Despite the League of Nations, Italy will conquer Ethiopia. Nah, yang gila nih, selama penyerangan Italia ke Ethiopia ini, pasukan Italia ternyata juga pakai senjata kimia yang akhirnya dapat kecaman dari LBB, Liga Bangsa-Bangsa. Emang senjata kimia apa? Senjata kimia yang mereka pakai namanya gas mustard. Zat karsinogenik yang punya tingkat bahaya tinggi banget. Aduh, kelakuannya. Dan di sini ketahuan kalau penggunaan gas mustard ini nih ternyata bener-bener bikin mental tentara dan masyarakat Ethiopia tuh jatuh banget. Ya gimana nggak jatuh? Mereka yang terpapar gas ini nih bakal langsung ngerasain sensasi kebakar hebat di kulit mereka. Terus mereka bakal kesulitan bernapas, sampai bisa berakibat kena penyakit paru-paru kronis. Gila, jahat banget ya, gila. Dan yang lebih jahat lagi, Italia di sini nggak cuma nyerang di medan perang. Mereka juga nyebarin gas mustard ini ke desa-desa. Bahkan, pos-pos pusat kesehatan yang dibangun Palang Merah Internasional itu juga jadi sasaran gas mustardnya Italia. Sakit, gila, sakit. Makanya sekarang kena karmanya kali itu ya, 2 kali berturut-turut nggak lolos World Cup. Kali. Nah makanya, dengan segala macam kekejaman mereka ini, Italia di sini akhirnya dapat kecaman dan sanksi ekonomi dari LBB. Tapi, itu nggak berarti apa-apa buat mereka. Karena abis kena sanksi LBB, datang Nazi Jerman yang bersedia ngasih bantuan keuangan buat Italia. Dan dari sinilah mulai kelihatan image Italia yang jadi beban buat blok Axis. Jadi beban buat blok poros. By the way, blok poros itu isinya Jerman, Jepang, Italia. Superior, beban. Ya, gitulah kira-kira. Oke, sekarang kita masuk ke Perang Dunia II. Beda sama pas di Perang Dunia I, pas mereka menang, di Perang Dunia II ini nih performa Italia tuh jelek banget. Menurut History is Now Magazine, di Perang Dunia II ini, Italia tuh kalah hampir di semua kampanye militer mereka. Mereka juga kehilangan wilayah jajahannya di Afrika. Sampai endingnya malah diserbu sama sekutu di tahun 1943. Bahkan, saking lemahnya kondisi Italia waktu itu, sekutu ngejulukin Italia sebagai perut bawah buaya yang lembut. Anjir.
Ngena banget julukannya ya, gila. Kenapa mereka bisa lemah gitu? Nah, ini ada beberapa alasan. Menurut Britannica, Italia ini sebenarnya angkatan udaranya termasuk yang modern di zamannya. Angkatan lautnya juga dianggap kuat. Tapi entah kenapa, mereka malah nelantarin perkembangan militer dan persenjataan angkatan daratnya. Terutama perkembangan kendaraan lapis baja dan tank mereka. Dan semua ini dipercaya karena Mussolini waktu itu curigaan banget sama perusahaan-perusahaan asing. Dia nggak bisa percaya sama perusahaan asing. Makanya dia ngasih hak penuh ke perusahaan-perusahaan otomotif asli kayak Fiat dan lain-lain. Dimonopolilah sama mereka produksi kendaraan di Italia, termasuk kendaraan tempurnya. Kebayang nggak sama lo? Perusahaan-perusahaan ini dikasih hak penuh, mereka akhirnya memonopoli pasar, tapi padahal di saat itu keadaan ekonomi Italia tuh lagi goyang gara-gara perang. Jadi ya kebayang lah ya produksi kendaraannya tuh kualitasnya kayak apa. Dan bener aja, gara-gara monopoli ini, kualitas tank-tanknya Italia tuh ternyata jadi jelek banget. Kalau lu tahu, tank-tank Jerman kan di zaman perang tuh ditakutin banget ya. Nah, kalau tank Italia terkenalnya tuh kualitasnya buruk. Performanya di medan perang juga ancur-ancuran. Makanya kalau head to head, ya udah diobok-obok mereka pasti sama negara musuh. Ini kenapa bahasa gue jadi bahasa domba nih? Ini salah satu contoh tanknya Italia waktu itu. Tank Caro Veloce CV35. Dari penampakannya aja sekilas nggak mengintimidasi ya tank ini ya. Bahkan nih, menurut The National Interest, saking jeleknya kualitas tank Italia ini, pasukan Italia sendiri sampai ngejulukin tank-tanknya ini dengan nama Casa di Morto, Armored Coffin, peti mati lapis baja. Saking kalau udah masuk situ, orang pasti mati di dalamnya. Jadi dikasih julukan ini. Ada. Penyebab lain kenapa Italia jadi beban adalah, kalau menurut Britannica, karena Mussolini ngebangkitin persenjataan Italia tuh kecepatan. Investasi mereka di persenjataan tuh kecepatan. Lah, kok? Iya, jadi di awal-awal tahun 1930-an tuh Italia ini udah siap perang. Senjata mereka semua udah ready. Tapi perang besarnya, perang dunia keduanya kan baru kejadian 10 tahun kemudian. Persenjataan mereka yang udah mereka siapin tuh udah ketinggalan zaman. Udah nggak oke-oke banget dibanding 10 tahun yang lalu. Jadi agak kasihan ya. Jatuhnya kena investasi bodong loh ini loh. Terus selain itu, invasi kedua mereka ke Ethiopia tadi tuh ternyata nggak ada untungnya buat mereka. Beneran cuma buat flexing doang ini invasi. Padahal biaya yang dikeluarin nggak sedikit. Mana sempat kena sanksi ekonomi kan tadi kan. Ini agak aneh sih menurut gue sih. Negara lain invasi buat ngedapetin sumber daya alam atau sumber daya manusia, buat ngedapetin budak juga kan. Nah ini Italia invasi cuma buat pamer. Makanya, pas perang besarnya beneran kejadian, Italia ini jatuhnya jadi belum siap. Dan kalau lu belum siap di medan perang, ya lu jadi apa lagi? Udah pasti jadi beban kan? Nah, di saat tiap penyerangan Italia ini gagal mulu, Mussolini ngelihat Jerman makin superior di sini. Paniklah Mussolini. Dia takut Jerman malah menguasai wilayah yang jadi incerannya. Termasuk takut pengaruh Jerman jadi makin kuat di Italia. Makanya akhirnya Mussolini mutusin buat nyerang Prancis. Biar kelihatan Italia ini beneran terlibat di Perang Dunia II. Motivasi yang agak aneh ya. Sayangnya, balik lagi, ambisi besar Mussolini ini nggak dibarengin sama persiapan yang mateng. Kualitas alutsistanya tadi udah kita bahas ya, jeleknya kayak apa. Ditambah tentara dan senjata yang udah dikit gara-gara kalah melulu di berbagai front. Jadi ya apa yang mau diharapin dari penyerangan ke Prancis ini? Nggak ada. La dichiarazione di guerra è già stata consegnata agli ambasciatori di Gran Bretagna e di Francia. Dan ya udah, di sini Italia yang udah makin frustrasi karena kalah mulu di banyak front, akhirnya di tanggal 8 September 1943, mereka ngumumin menyerah dan mundur duluan dari Perang Dunia II. Ya wajar sih ya. Dan sebenarnya ada satu faktor lain yang disebut jadi alasan kenapa Italia nggak sekuat negara blok poros lainnya. Alasannya yaitu karena moral masyarakat dan tentaranya udah nggak semangat lagi, udah drop banget. Buat perbandingan,
Di saat masyarakat Jerman bisa dibilang 100% ngedukung negaranya di perang, orang-orang Italia malah kebagi. Ada yang dukung perang, ada yang enggak. Dan salah satu alasan kenapa masyarakat kebagi adalah karena kepemimpinan Mussolini yang dianggap gagal ngembaliin kejayaan Italia seperti yang dia janjikan. Ya emang bahaya ya, nebar-nebar janji manis di kampanye tuh bahaya. Mussolini sendiri akhirnya tewas di tanggal 28 April 1945 di desa kecil di Italia Utara. Dia ditembak, terus jenazahnya tuh digantung kebalik. Ya, lu tau lah ya kalau mau lihat gambarnya tinggal kemana ya. Nggak mungkin gua taruh sini kan gambarnya kan. Oke, sekian dari Googling kali ini tentang kenapa Italia selama Perang Dunia II tuh dianggap sebagai negara beban. Dan kalau kita lihat penjelasan tadi ya emang beban sih ya. Kalau lo mau revisi kali gue udah salah, atau lo mau nanya, atau lo mau nambahin yang ada di video, bisa lo tulis di komen. Kita diskusi di situ kayak biasa. Sekali lagi, thank you udah nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe. Bye.